Lau ahlal Qur'an wa taqaw fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Ustaz Zulfikar, yang kami hormati Pak Asafir, yang kami hormati para hujat, yang kami hormati para tokoh masyarakat, yang kami hormati para ulama, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Suling yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberikan Allah berupa nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga kita bisa bertemu dalam rangka mendengarkan suling atau sebuah keliling masjid dan mushola sebojong bulur. Kedua kalinya salat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah suling yang dirahmati Allah, berikut adalah susunan acara yang akan berlangsung pagi ini, yaitu pertama adalah pembukaan, kedua adalah Gema Wahyu Ilahi, dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Dalam hal ini sambutan pertama dari BKN dan kedua adalah sambutan dari BKN, dan setelah itu akan dilanjutkan yaitu tausiah dari Ustaz Zulfikar Harun. Insyaallah temanya adalah bahagia dengan ilmu dan ibadah, dan sebagai pamungkas acara yaitu insyaallah penutup setelah doa. Untuk mendapat ridho dari Allah SWT, mari kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya Gema Wahyu Ilahi. Namun sebelumnya ada baiknya kita bacain Fatihah untuk saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, kesabaran dan juga kemerdekaan. Dan yang kedua juga, sebagaimana kita ketahui bahwa jamaah dan anak kita yang ada di sana mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur dan mabrurah. Wabil khusus kebetulan Qadarullah Ketua BKN Bapak Taib sedang haji, dan juga Bapak DKN kita Muhammad Syamniato yang dan serta Pak Wahyu yang saat ini sedang haji. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan dan haji dan hajah mabrur. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Selanjutnya adalah pembacaan Gema Wahyu Ilahi. Hari ini akan disampaikan oleh Ananda Khalid Bekara dari Pak Robi, dan sari tilawah insyaallah akan disampaikan oleh Ananda Zio Bekara dari Pak Adi. Waktu dan tempat untuk Ananda berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Gimana cuma kayaknya gini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh apa yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut miskin? Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makai lupa lagi. Makai lupa, Cok. Amin. Khusus pada sang pembaca yaitu Anda Khalid dan Anda Zio. Silakan kembali ke tempatnya ke pembacanya. Ya. Selanjutnya insyaallah sambutan. Namun sebelum sambutan, kami harap kepada jamaah yang masih ada di belakang maupun di depan maju sedikit Pak Dayat, Pak, maju sedikit. Nanti mungkin jamaah biasanya setelah subuh baru menyusul agak mendekat sini. Ada bapak yang di belakang maju ke depan sehingga nanti jamaah yang datang belakangan bisa menempati atau mendapatkan tempat duduk. Selamat datang kepada seluruh jamaah Sulaim yang dari berbagai masjid dan musola. Selanjutnya adalah sambutan, yakni pertama dari perwakilan Badan Koordinasi Masjid dan Musola se-Bojonggede atau BKM. Dalam hal ini akan disampaikan beliau Bapak Syukur. Pada Bapak Syukur, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, sebelum mulai saya mau pantun dulu. Cek. Saya mau pantun dulu ya biar semangat. Pohon salam di samping sumur, sumurnya di kebun kelapa sawit. Yang menjawab salam semoga panjang umur dan banyak duit. Satu lagi, pohon salam di kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawitnya milik Haji Damroh. Yang menjawab salam semoga banyak duit dan bisa berangkat haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Zulfikar Harun LCMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir lebih awal, walaupun beliau datang dari jauh-jauh dari Depok ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah-langkah antum ke sini menjadi langkah-langkah amal soleh yang bermanfaat bagi umat. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Hidayah yang diwakili oleh Ustadz Ansori dan semua jajaran pengurusnya. Yang kami hormati semua jajaran pengurus BKM yang alhamdulillah ketua BKM sekarang sedang berangkat haji. Kita doakan agar beliau menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk semua masyarakat Bojongkulur yang berangkat haji, kita sama-sama doakan agar haji mereka haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji mabrur sampai akhir hayat. Jadi bukan hanya setelah pulang haji, sampai akhir hayat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dari mewakili ketua-ketua DKM se-Bojongkulur, juga jajaran pemerintahan desa Bojongkulur. Di sini ada Kadus yang mewakili, juga RT RW dan seluruh masyarakat yang hadir di sini, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim kami. First of all, we thanks to Allah Subhanahu wa taala has given us opportunity to come together, to collect together, follow subuh keliling. Dan saya harap ini menjadi ajang pertemuan kita untuk selalu meningkatkan silaturahim, untuk selalu meningkatkan kebersamaan sesama masyarakat muslim Bojongkulur. Mudah-mudahan suasana seperti ini dapat kita laksanakan hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang memberikan jalan penerangan dari jalan kegelapan, dan nabi yang akan memberikan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, subuh keliling ini ya alhamdulillah sudah berjalan sekitar 18 tahun. Jadi udah remaja lah ya. Artinya kita sedang semangat-semangatnya. Mudah-mudahan tetap kita pertahankan suling-suling ini ya, nanti dari masjid ke masjid untuk selalu semangat, antusias ya, untuk meningkatkan kebersamaan kita ya. Tentunya kita juga antusias untuk memberikan amal soleh, amal sodako, agar desa kita juga mendapatkan ya, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili ketua BKM ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus DKM Al-Hidayah yang siap untuk melaksanakan sebagai tuan rumah pada suling pagi hari ini. Yang mudah-mudahan kita doakan semua pengurusnya diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur, dan juga diberikan kebahagiaan ya, dalam mengurus masjid ini. Dan selanjutnya kami mohon maaf atas segala kekurangan ya, dalam pelayanan untuk menaungi masjid dan musola yang ada di Bojongkulur ya, karena kita yang terpenting adalah kebersamaan. Pengurus BKM tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi dengan kebersamaan seperti ini, insya Allah ya, kekuatan Islam di Bojongkulur selalu kuat dan meningkat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak yang baru datang, dimohon untuk mengisi sebelah utara biar tidak berjubel di sebelah selatan. Sekali lagi pada bapak-bapak yang baru datang agar menempati sebelah utara yang masih kosong. Bapak Ibu jamaah Sulaim yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua TKM atau mewakili TKM dari Masjid Al-Hidayah Wilayah Nusa Tenggara dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Ansori. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa shalawatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur dan keberkahan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada acara suling pada hari ini. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat yaitu Ustadz Zulfikar Harun LCMA. Kemudian yang terhormat kepada Ketua BKM yang di sini diwakili oleh Bapak Syukur Slamet. Kemudian yang terhormat kepada seluruh ketua DKM Masjid Musola Sebojong Bulur. Kemudian juga ada wakil dari Kelurahan Bapak Rahman, dari Bumdes dan Bapak Kadus. Terima kasih. Alhamdulillah pada saat ini Masjid Al-Hidayah berkesempatan untuk acara suling, suatu program yang sangat mulia yang insya Allah akan terus menerus dan akan dilanjutkan pada anak cucu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kebersamaan kita ini terus sampai kita akhir hayat nanti dan dilanjutkan kepada anak cucu kita. Masjid Al-Hidayah sama dengan masjid lainnya, kita punya program yang sangat mulia, yaitu diantaranya kita ada kajian-kajian yang setiap pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, yang kita juga berlomba-lomba untuk mengadakan kajian. Kemudian belajar Quran dari anak-anak TPQ sampai kemudian sampai orang dewasa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian kita punya suatu mungkin program unggulan, yaitu pengurusan jenazah, yaitu dalam lembaga Raudatul Jannah. Ya, ini yang bekerjasama dengan Bapak Syukur ini sebagai trainee ya waktu awal kita pembentukannya. Alhamdulillah memang dikhususkan untuk warga RW 39, tapi sudah ada beberapa warga dari RW lain yang bergabung, dan termasuk juga Bapak Aki Resen termasuk anggotanya. Dan di sini diketuai oleh Bapak Purwanto Yuli. Kemudian untuk pelaksanaan hari besar kita juga telah melaksanakannya, termasuk yang kemarin yaitu Idul Adha. Ya, ini kita juga punya spesifik alat ya untuk perba sapi yang mungkin bisa disaksikan nanti di sebelah kanan masjid ya, yaitu perba sapi yang kita buat, dan itu sangat tidak sekali membuat hewan yang dikurban itu tersakiti. Kemudian untuk program lainnya yaitu santunan dan kepada janda dan anak yatim, kita juga sediakan juga ATM beras di sini. Itu aja perkenalan dari Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan keberkahan acara suling ini menambah kita dan Masjid Al-Hidayah untuk semakin baik. Demikian yang saya sampaikan.
Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak jamaah musola dan bojongkulur. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Insyaallah selanjutnya adalah tausiah. Dalam hal ini yang kita ambil tema adalah bahagia dengan ilmu dan ibadah. Benarkah demikian? Harus ada desa dan antitesa di tempat dayanya. Jadi kalau apakah benar atau tidak, atau sebaliknya, misalnya apakah kita tidak berilmu, tidak beribadah, tetap bahagia? Jawabannya adalah nanti setelah ada tausiah dari Ustaz Zulfikar Harun dari SMA. Nanti insyaallah selama 40 menit ke depan, dan insyaallah kalau ada waktu juga dibuka tanya jawab satu atau dua, dilihat nanti situasi. Sekarang pasalnya kita akan dengarkan dari tausiah dari Ustaz Zulfikar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan DKM Masjid Al-Hidayah beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan ketua dan wakil ketua dari kegiatan subuh keliling, tokoh-tokoh masyarakat, para asatidah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita itu zolim sama Allah. Jangan sampai kita itu baru bersyukur kepada Allah nanti kalau dikasih dunia. Terlalu rendah rasa syukur kita kepada Allah kalau baru bersyukur pas dikasih dunia. Padahal Bapak Ibu sekalian, level nikmat itu ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Dunia memang salah satu daripada nikmat Allah, tapi ingat, nikmat dunia itu level nikmat Allah yang paling rendah. Yang paling apa? Rendah. Ya, walaupun kalau kita dikasih dunia wajib bersyukur kepada Allah, tapi jangan sampai kita baru bersyukur kepada Allah kalau dikasih dunia.
Sehingga nikmat-nikmat Allah yang lain kita abaikan. Terlalu zalim kita sama Allah, Bapak Ibu sekalian. Padahal nikmat Allah itu selain nikmat dunia, ada juga nikmat yang berikutnya yang lebih tinggi daripada nikmat dunia. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Nikmat ukhrawi. Nikmat apa? Nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi itu adalah nikmat ketika orientasi hidup kita sudah mulai berubah. Dulu sebelum hijrah, sebelum taubat, kayaknya nggak ada waktu untuk sholat subuh, Ustaz. Kayaknya nggak ada waktu untuk sekedar sholat. Hidup kita hanya sibuk aja. Setelah merasakan kedamaian, ketenangan, ternyata ada nikmat yang luar biasa, yaitu ketika kita sudah mulai bisa sholat, ya. Buktinya sholat itu nikmat ya dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Betul apa betul? Nikmat, ada kedamaian, ada ketenangan. Itu namanya nikmat ukhrawi, Pak. Makanya kita diajarkan oleh Nabi, setelah kita beribadah kepada Allah, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Dan level nikmat yang paling tinggi, Bapak Ibu sekalian, yang seringkali kita abaikan, bahkan mungkin kita anggap sebagai gabut. Tahu gabut? Bu, tahu gabut? Orang yang nggak ada nggak ada kesibukan, ya, buang-buang waktu, gabut aja. Yaitu nikmat diniyah. Nikmat apa? Nikmat diniyah. Yaitu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bermajelis ilmu. Ini nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yang sebagian kita nganggap sebagai aktivitas buang-buang waktu. Padahal ini nikmat yang luar biasa. Makanya ketika Allah berikan kita kesempatan bisa duduk di majelis ilmu, maka bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Bersyukur dengan sembari mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan kesadaran kita, dengan hati kita. Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi betul-betul kita sadari bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat apapun itu yang berkaitan dengan hidup kita, pekerjaan kita, sehat, rezeki, istri yang soleh, pasangan yang soleh, istri yang soleha, pasangan yang soleh, anak keturunan soleh soleha, apalagi jabatan, fulus, semua kita sadari bahwa itu adalah milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itu bentuk syukur kita, Pak. Jadi kalau kita masih menisbatkan sesuatu itu kepada diri kita, ini punyaku, ini sholatku, oh ini sedekahku, oh itu Masjid Al-Hidayah itu mah karena saya itu makanya rame. Kalau masih seperti ini berarti kita belum benar-benar bersyukur kepada Allah. Karena kesempurnaan syukur kita adalah ketika kita menyadari semua apapun itu dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan level syukur yang paling tinggi adalah kita ekspresikan dalam bentuk ketaatan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah membuktikan itu dengan hadir di majelis ilmu ini di masjid tercinta. Kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita sempurnakan lagi dengan duduk bermajelis ilmu. Semoga sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga beliau berkenan untuk membalas salawat kita semuanya dengan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya sehat lahir batin. Amin ya rabbal alamin.
Baik, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya kegiatan subuh keliling, saya sebagai usling, kalau tadi subuh keliling apa Ustaz? Suling, subuh keliling. Kalau saya usling, ustadz keliling. Di kemana-mana keliling. Semalam saya di Darussalam, Bapak Ibu sekalian. Saya ngisi di Darussalam kajian maghrib, ya, sampai isya lanjut. Itu jamaah di sana luar biasa, ya, ngaji sampai jam 8 nggak berhenti. Saya yang minta berhenti. Ya. Saya bilang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya masih ada kajian ya di sekitar sini juga. Habis itu jam 9 setelah kajian masih aja ada tanya jawab. Akhirnya saya minta pulang jam 9, harus pulang karena ini lumayan jauh Pak. Depok Sawangan ke sini itu lumayan jauh ya. Alhamdulillah. Begitulah resiko jadi ustadz keliling. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi hari ini udah tahu. Bahagia dengan ilmu dan ibadah. Emang ada kaitannya bahagia dengan ilmu dan ibadah? Emang ada? Masa Pak? Ini jawab kayaknya ini jawabnya ragu-ragu ini ya. Ada Pak, kalau nggak ada ya kita nggak ngaji pagi hari ini. Makanya kita ngaji bahagia dengan ilmu dan ibadah. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya tertarik satu ayat yang dibacakan oleh ananda kita. Ini ayat ini memang hiburan bagi para ustadz. Hiburan bagi para ustadz. Apa itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Satu jaminan Allah kepada mereka yang berilmu adalah Allah angkat derajatnya. Allah muliakan orang-orang yang berilmu, baik di sisi Allah maupun di tengah hamba-hambanya. Makanya ustadz itu Pak, Masya Allah, ustadz itu mohon maaf, semiskin-miskinnya ustadz, insya Allah dia nggak akan kelaparan, kondangan mulu ya, soalnya keliling mulu ya. Alhamdulillah. Ini sebagai bentuk jaminan Allah kepada orang-orang yang berilmu. Makanya ustadz itu luar biasa Pak. Jadi ustadz itu ya berkah ya. Berkah. Makanya rating ustadz sekarang itu naik Pak. Makanya orang semuanya berbondong-bondong pengen jadi ustadz Pak. Ya. Yang artis pengen jadi ustadz, yang polisi pengen jadi ustadz. Makanya ada peribahasa sekarang, abdi negara mempesona, tapi pesona ustadz muda lebih menyala. Alhamdulillah. Ustadz itu luar biasa karena ilmunya dimuliakan oleh Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang dimana Nabi menganjurkan kita untuk membaca doa ini. Bahkan ditekankan pada saat kita sedang sholat di sujud terakhir kita. Doa apa itu kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Doa apa tuh? Itu disunahkan oleh Nabi. Jangan-jangan bapak-bapak jarang berdoa lagi nih. Ayo, ada yang tahu doanya Bapak Ibu sekalian? Ini doa sangat ditekankan untuk kita baca di sujud terakhir kita. Saya kasih kata kuncinya. Doa ini biasanya dikenal dengan doa sapu jagat. Apa itu? Coba. Silakan Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita terjemahkan sama-sama. Ya Allah, Rabbana atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Berarti Nabi itu mengajarkan kita Pak untuk minta bahagia. Bahwa yang mesti kita cari di dunia ini adalah bahagia. Karena dari doa ini
bisa kita ambil ibrah, pelajaran bahwa syarat untuk mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan akhirat, bapak-bapak mesti mendapatkan kebahagiaan dunia dulu. Nah sekarang jadi pertanyaannya adalah bahagia di dunia itu apa? Definisi kebahagiaan itu apa? Ini yang masalahnya, ini problem kita. Nah silakan Bapak Ibu sekalian sambil kita lihat ya, ini nanti sambil kita uraikan. Jadi biar beneran ngaji. Ini kok mati? Hah? Ada? Ini kayaknya efek belum sarapan ini begini nih. Jadi setelah ini ada sarapan? Ada. Aman Pak. Baik. Sambil kita baik, Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, syarat kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, Bapak Ibu mesti bahagia dulu di dunia. Yang jadi pertanyaan kita adalah kebahagiaan dunia itu apa? Definisi bahagia itu apa? Jangan sampai setiap kita itu mendefinisikan bahagia ternyata bukan bahagia yang sedang kita kejar itu. Nampak Ibu yang di belakang kelihatan? Atau harus pancing pakai yang biru sama yang merah dulu baru bisa kelihatan nih. Karena ibu-ibu itu kan memang matanya itu rabun jauh. Jadi harus kasih yang jelas-jelas dulu. Baik, alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut. Apa definisi kebahagiaan? Boleh bantu jawab? Silakan bapak-bapak satu mewakili, ibu-ibu juga bisa nanti mewakili. Apa definisi kebahagiaan? Ini kita serius loh ngaji ya. Walaupun saya ketawa-ketawa, tapi ini kita serius ngaji. Ya. Apa definisi kebahagiaan? Jangan-jangan bapak-bapak ini belum bahagia lagi nih. Jadi pura-pura bahagia. Sampai-sampai definisi bahagia nggak tahu. Baik, silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Syarif, silakan. Kebahagiaan adalah perasaan. Perasaan. Perasaan tenang baik lahir maupun batin. Masya Allah, jawaban yang bagus dari Pak Syarif. Sekarang satu yang mewakili dari ibu-ibu, silahkan. Ada atau cukup dengan jawaban Pak Syarif tadi? Sama jawabannya? Sama Bu? Sama, baik, samain aja ya. Ya. Kalau sama ibu-ibu itu begitu, ya, biar cepat selesai. Ya, makanya hikmah berkurban, kenapa hewan kurban itu harus jantan. Ya, karena kalau betina itu mengalah aja nggak mau, apalagi berkurban. Nah, tapi kalau jantan itu kan begitu. Ya. Makanya bapak-bapak itu ya harus selalu mengalah sama ibu-ibu. Alhamdulillah. Tadi bagus sekali. Definisi bahagia dari Pak Syarif adalah perasaan tenang lahir batin. Baik, jawabannya betul, kita bantu sempurnakan aja. Baik, Bapak Ibu sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Definisi bahagia dan senang itu agak-agak mirip. Ya, walaupun nggak sama. Cuman orang bahagia biasanya senang. Kelihatan, ya. Kan bohong namanya. Saya bilang saya bahagia, tapi muka saya kusut. Bahagia Pak, tapi mukanya kusut. Itu kan bohong namanya. Nah, biasanya orang bahagia itu pasti senang, tapi belum tentu orang yang senang itu bahagia. Buktinya apa? Buktinya hari ini bisa kita jadikan sebagai referensi kita. Istilah yang berkembang di tengah-tengah anak muda, yaitu healing. Apa? Healing. Itu lagi stres kerja di kantor, ya, kesenggol dikit, mau healing. Healing ini kan sebenarnya istilah psikolog, ya, istilah dalam ilmu psikologi. Di mana healing ini sebuah aktivitas kegiatan untuk mencari ketenangan batin. Cuman anak muda salah dalam mempraktekkan healing ini, ya. Alih-alih mendapatkan ketenangan malah justru tambah stres, ya. Karena healing kan pakai fulus Pak. Stres ngumpulin duit,
pergi healing, ya, pulang-pulang pusing. Kenapa? Karena habis duit, Pak. Ini orang yang paling stres ini, betul. Ya, ngumpulin stres, ngumpulin duit, pas nggak ada duit, stres lagi. Ya, ini orang definisi stres yang sebenarnya ini. Ya. Dia hanya mencari kesenangan, makanya wajar. Ya, habis healing pusing, karena dia belum mendapatkan kebahagiaan. Dia pengen mencari kebahagiaan, makanya dia healing. Tapi ya, prakteknya keliru. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan, malah justru yang dia dapat hanya sekedar kesenangan. Nah, kita uraikan dulu apa itu kebahagiaan dan apa itu kesenangan. Agak kecil ya tulisan saya, kita ganti dengan baik. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan. Apa itu definisi kebahagiaan? Agak mirip-mirip yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi. Bahagia itu adalah rasa yang muncul dari hati. Rasa yang muncul dari hati, Pak. Jadi standar kebahagiaan itu apa yang dirasa oleh hati kita. Sedangkan kesenangan itu rasa yang muncul dari lahiriah, dari fisik. Beda nggak? Beda. Makanya untuk mendapatkan kesenangan itu kita harus mengorbankan yang berkaitan dengan fisik juga. Duit kita korbankan, makanya habis itu pusing. Ya memang begitu. Karena untuk mencari kesenangan, kita harus mengorbankan hal-hal yang berkaitan dengan fisik dan lahiriah. Tapi apakah kita bahagia? Belum tentu. Adapun kebahagiaan yang hakiki, karena dia adalah rasa yang muncul dari hati, makanya nggak ada yang perlu dikorbankan. Dan biasanya rasa tersebut permanen, Pak. Ya, kekal selama-lamanya. Nggak ada batasan durasi waktu tertentu. Adapun sekedar kesenangan itu ada batasannya. Ya. Nggak usah jauh-jauh, mata kita saja, Pak, misalnya. Apalagi mata bapak-bapak ini, senang lihat yang bening-bening, ya. Kalau lagi sehat, ya. Kalau udah mulai sakit, udah mulai Allah cabut nikmat mata itu sehingga berkurang pandangannya. Apakah masih sama merasakan kesenangan tersebut? Berkurang, Pak. Ada batasan waktunya. Makanya yang harus kita kejar itu jangan kesenangan, tapi kejarlah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu biasanya lama, permanen. Nah, karena kebahagiaan itu kaitannya dengan hati, maka Bapak Ibu harus tanya, apa yang membuat hati kita bahagia? Ini PR kita bersama, Pak. Apa yang membuat hati kita bahagia? Ini beda dengan fisik kita. Kalau mata senang lihat yang bening-bening, ya. Makanya wajar kata Nabi apa? Ad-dunya mata'un. Ibu-ibu jangan nyengir-nyengir, ya. Ini benar loh, ya. Ini bukan saya yang sampaikan, Nabi. Ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah kenikmatan, keindahan. Dan sebaik-baik keindahan dunia adalah al-mar'atu sholehah. Perempuan yang soleha. Makanya bapak-bapak itu hobinya ya cuma satu, ya. Hobinya main hati ibu-ibu. Senang dengan ibu-ibu. Kita tertarik dengan perempuan, dengan wanita. Karena seperti itu. Itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah dengan apa hati kita bahagia? Di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan kita kata kunci. Apa itu? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu hafal ayatnya. Kata Allah, ketahuilah hanya dengan menyebut Allah, hanya dengan zikrullah hati akan bahagia.
hati akan tenang. Dan tenang ini unsur utama dalam kebahagiaan. Kita kalau tenang pasti bahagia, Pak. Makanya yang kita cari ini nih, ya, ketenangan, kebahagiaan. Terus apa kaitannya antara ibadah, ilmu dengan kebahagiaan? Bahagia dengan ilmu dan ibadah. Emang ada kaitannya? Ada. Nah, di sini kita uraikan pelan-pelan, Pak. Sebelumnya Ustaz, masih ada waktu saya? Masih. Ya. Soalnya kami ini orang Sulawesi, Pak. Penyakit kami satu aja. Sebenarnya kami itu malas ngomong. Orang Sulawesi itu pendiam. Ya. Baru ngomong kalau diajak ngomong. Ya. Tapi penyakitnya satu, kalau udah ngomong malas berhenti. Ya. Nah, itu tuh penyakit orang Sulawesi itu tuh, Pak. Ya, baik. Ada orang Sulawesi di sini. Jangan tersinggung, Pak. Kita sama-sama orang Sulawesi. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat hati kita tenang? Allah sudah memberikan kita kata kunci di dalam Al-Qur'an. Makanya orang yang paling bahagia ketika dia bisa dekat dengan Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu adalah panduan hidup kita, pedoman hidup kita. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Termasuk ketika Bapak Ibu ingin merasakan kebahagiaan yang hakiki, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Dan salah satu cara praktis membaca Al-Quran adalah dengan kajian ilmu. Karena kita langsung dapat intisari daripada Al-Quran. Dan ini masih ada kaitannya dengan kebahagiaan yang hakiki. Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kurang lebih ayatnya bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baik, kita garis bawahi. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Apa arti hayatan thayyibah ini, Bapak Ibu sekalian? Terjemahan harfiahnya hayatan thayyibah adalah kebahagiaan. Ternyata Allah sudah memberikan kita panduan. Siapa yang ingin bahagia, syaratnya sederhana adalah beramal soleh. Ya? Beramal soleh. Man amila salihan. Siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Apakah hanya sekedar beramal soleh? Belum cukup, Pak. Harus dilandasi dengan iman. Wa huwa mu'min. Dan dia beriman kepada Allah. Baru Allah kasih kita hayatan thayyibah. Semua kita di sini orang mukmin, insya Allah. Sedikit banyak kita merasakan kebahagiaan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada perasaan yang tidak bisa kita ungkapkan. Ada kebahagiaan yang tidak bisa kita sebutkan pada saat kita selesai melaksanakan ibadah sholat. Betul apa betul, Pak? Betul. Ada kebahagiaan yang kita rasakan tapi nggak bisa kita ungkapkan. Itu sebagai hadiah dari Allah kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh. Makanya kalau kita pengen bahagia, Pak, jangan lupa beramal soleh. Jadi sejatinya kitalah yang lebih membutuhkan amal soleh itu ketimbang Allah. Kitalah yang lebih membutuhkan sedekah itu ketimbang fakir miskin. Kita, Pak, yang membutuhkan. Kenapa? Karena kita butuh ketenangan, kita butuh kebahagiaan. Selama kita membutuhkan kebahagiaan, maka selama itu pula kita membutuhkan yang namanya amal soleh. Jadi yang butuh sholat siapa? Kita atau Allah? Kurang kenceng, Pak. Kurang kompak. Kita. Alhamdulillah. Kita, Pak, yang lebih membutuhkan sholat daripada Allah. Siapa yang ingin hidupnya bahagia?
siapa yang ingin hidupnya tenang, maka jangan lupa beramal saleh. Karena amal soleh, ibadah itu memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi orang-orang mukmin. Baik, sampai di sini paham Pak? Ibu paham? Alhamdulillah. Jadi ternyata sumber kebahagiaan itu sangat dekat dengan kita Pak. Healingnya orang mukmin itu nggak jauh-jauh. Healingnya orang mukmin itu adalah masjid. Makanya saya sangat bersyukur sekali dan sangat apresiasi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Kegiatan suling, subuh keliling. Oh, ini luar biasa ini, ya. Mengisi kekosongan kebutuhan kita sebagai manusia, ya. Jadi kalau bisa bukan cuma subuh keliling Pak, ya. Ada zuhur kelilingnya juga. Tapi ini kan sulit ini, ya. Karena waktu zuhur ini kan waktu kita kerja, ya. Tapi setidaknya sebagaimana kata para ulama kita, mala yudroku kullu la yudroku jullu. Kalau kita nggak bisa ngambil semua, ya jangan ditinggalin semua juga, ya. Makanya saya tadi kasih kode, ada sarapan Ustadz Ansar, ada, tenang ya. Jadi minimal kalau nggak bisa dapat ilmunya, ada sarapannya Pak. Ya, alhamdulillah. Lah, sarapan sarapan dari masjid itu, sesuatu yang datang dari masjid itu berkah Pak. Makanya saya selalu pesan kepada DKM, kalau kajian saya, khususnya kajian subuh, di mana-mana jangan lupa sarapannya dibungkus. Iya, itu paling berkah Pak. Dan keberkahan membawa ketenangan. Alhamdulillah. Itu cara ngeles saya aja. Ya, baik. Jadi kalau ada sarapan jangan lupa nanti sarapannya, ya, berkah. Makanya berkah itu disebut sebagai berkat, ya. Berkah karena membawa keberkahan. Baik. Lanjut gak nih? Lanjut. Kayaknya kita gaspol sampai zuhur boleh deh. Bapak Ibu sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah ketemu ya korelasi hubungan antara ibadah dengan bahagia. Sekarang ilmu, apakah ada kaitannya antara bahagia dengan ilmu? Nah, baik Bapak Ibu sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita terbatas, ini Ustadz udah kasih kertas bukan pertanyaan, ya, biar Bapak Ibu tahu aja. Ini teguran Ustadz selesai 6.20. Ini paling pantangan orang Sulawesi begini nih. Kalau lagi ngomong ditegur, wah ini udah langsung lemes nih. Bapak Ibu sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang membuat saya tertarik. Apa itu? Ini hadis masih ada kaitannya dengan tema kita. Kalau tadi kan udah ketemu jawabannya bahwa ada korelasi, ada hubungan antara ibadah dengan bahagia. Semoga Bapak Ibu sekalian setelah dari Masjid Al-Hidayah ini lebih semangat ibadahnya. Kata Nabi SAW begini Pak. Di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, dan hadis ini sahih, ya. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kedua, ilmu. Apa kata Nabi di hadis ini? Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumahnya Allah dalam rangka apa? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, saling tadarusan, saling mengajarkan isi Al-Quran, saling mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan sakinah. Apa terjemahan sakinah Pak? Tenang, ketenangan. Makanya kalau ingin cari ketenangan, nggak jauh-jauh Pak, cari di majelis ilmu. Makanya saya termasuk ustadz yang tidak marah kalau ada jamaah saya ketiduran pada saat saya ngaji.
Jadi ya, itu kalau saya marah berarti saya mengingkari Nabi dong. Lah Nabi sendiri yang memberikan penjelasan kepada kita. Satu jaminan yang Allah berikan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Saking tenangnya ngorok. Alhamdulillah. Makanya saya itu Pak termasuk ustadz yang nggak marah kalau ada jamaah yang ketiduran. Jangan dibangunkan, biarin. Betul. Asalkan jangan dari rumah udah bawa bantal, itu mas sengaja tidur itu. Kalau ada yang begitu Ustaz Ansar diusir ya. Tapi alhamdulillah semua jamaah kita nggak ada yang bawa bantal. Berarti niatnya ngaji. Makanya saya itu termasuk ustadz yang kalau ustadz di luar kan agak saklek. Kalau ada jamaah yang tidur, wah itu tidur dari setan. Siapa bilang dari setan? Enggak. Kalau ketidurannya pada saat lagi ngaji itu datang dari Allah. Tenang. Orang hari ini Pak susah tidur. Untuk sekedar tidur mereka harus minum obat. Lah Bapak Ibu bisa tidur pada saat Ustadz lagi ceramah, teriak-teriak lagi. Oh ini luar biasa. Alhamdulillah. Berarti benar dong kata Nabi bahwa kebahagiaan, ketenangan akan Allah berikan kepada siapa? Salah satunya ketika kita hadir di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan. Makanya di majelis saya Pak bukan majelis yang terlalu serius ya. Saya nggak suka terlalu serius. Ya setiap ustadz kan beda-beda. Karena bapak-bapak udah sumpek di luar, tambah sumpek lagi di majelis ilmu. Besok-besok nggak datang. Oh siapa yang ngaji? Ustadz Zulfikar? Nggak usah lah. Ya. Terlalu serius, makanya saya santai ya, tapi tetap serius supaya bapak-bapak bisa terhibur dengan majelis ilmu kita. Ada bahagianya, ada sisi ilmunya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan. Inilah salah satu tafsir dari para ulama kita terkait doa sapu jagat. Doa yang di awal tadi kita sampaikan, gimana bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa tafsir dari para ulama kita? Para ulama kita menyebutkan makna doa ini bukan sesuai dengan terjemahan harfiahnya, bukan. Tapi kata para ulama kita, kalau kebahagiaan akhirat semua kita sepakat karena Nabi sudah memberikan kata kunci di akhir doa ini. Apa itu? Wa qina adzabannar. Tidak ada kebahagiaan tertinggi di akhirat melainkan ketika kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Enggak ada lagi kebahagiaan tertinggi, Pak. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kebahagiaan dunia itu apa? Disinilah disebutkan oleh para ulama kita. Kebahagiaan dunia apa itu? Kata para ulama kita, dari ayat dan hadis kita sampaikan. Kata para ulama kita, kebahagiaan dunia yang menjadi syarat Bapak Ibu bahagia di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bahagia di akhirat, harus bahagia dulu di dunia ya. Harus bahagia dulu di dunia. Karena syarat bahagia di akhirat adalah bahagia di dunia. Makanya Nabi mengurutkan, mentertibkan bahagia dunia dulu, baru bahagia di akhirat. Jangan sampai kita minta bahagia akhirat tapi di dunia belum bahagia. Maka kita harus cari kebahagiaan dunia. Dan kebahagiaan dunia sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita terkait tafsiran dari doa tadi, yang pertama adalah ilmu. Nyambung nggak dengan hadis tadi, Pak? Nyambung nggak dengan kajian kita? Nyambung ya. Dan yang kedua dengan ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bahagia yang hakiki, pengen mendapatkan ketenangan, jangan jauh-jauh dari dua ini. Kalau ada kesempatan dan di masjid tercinta kita ada kajian ilmu, hadir Pak ya. Walaupun niatnya beneran pengen cari bahagia, niatnya beneran pengen cari ilmu. Adapun sarapannya bonus Pak ya.
bukan niat utama kita. Kalau pengen bahagia, jangan jauh-jauh dari amal soleh. Kalau pengen bahagia di dunia, laksanakan sholat 5 waktu. Kalau ada kegiatan suling, subuh keliling, usahakan hadir. Karena itulah sumber ketenangan, kebahagiaan kita di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sampai di sini paham, Pak? Paham, Bu? Kalau udah paham berarti selesai kajian kita. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kajian singkat kita ini bisa mencerahkan dan bisa kita ambil ibrohnya. Dan bukan cuma sekedar kita ambil ibrohnya, kita mohon kepada Allah semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari di subuh hari yang berbahagia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pagi hari ini, monggo silakan, kita persilahkan saja. Silakan. Atas kajiannya, kami berikan satu pertanyaan untuk bapak-bapak dan satu ibu. Karena sarapannya sudah menggugah, kami bukan termasuk memotong, melanjutkan dengan dialog. Oh siap. Ya, Siap. Siapa yang penanya satu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Samudin Hamzah. Silakan, Pak. Setelah kami memang bahwa ibadahnya dengan apalagi dengan ibadah. Sebab kalau kita beribadah tanpa ilmu, kita bisa terbawa. Tapi setiap apa yang kita lakukan itu harus didasarkan dengan ilmu. Apa salat, apa haji, apa zakat, dan lain sebagainya harus berdasarkan ilmu. Serta dengan ilmu bisa menyebabkan bahwa ibadah kita itu ditolak dari Allah. Dan memang bahwa kebahagiaan ini memang kaitannya dengan ilmu. Kata juga naik bahwa jika ingin bahagia dunia harus dengan ilmu. Ingin bahagia akhirat harus dengan ilmu. Kalau ingin punya akhirat maka dua-duanya harus dengan ilmu. Hanya menjadi pertanyaan bahwa banyak ustaz-ustaz dan kita ikuti ilmu-ilmunya itu kadang-kadang mempunyai ulasan dan yang berbeda-beda, sehingga ilmu sesuatu yang sangat membingungkan bagi kita sebagai awal. Tapi Pak Hamzah nggak bingung kan pagi hari ini? Paham? Katakanlah bahwa dalam satu sisi yang mengatakan seperti maulid itu adalah bid'ah. Tapi di sisi lain bahwa banyak pesantren yang kita tahu namanya, dia juga melakukan kegiatan seperti itu. Sehingga bagaimana kalau yang kita ambil bahwa betul-betul ilmu yang kita tuntut, yang kita dapat dari usaha-usaha ini itu betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tolong sekalian dulu, siapa tahu ada kaitannya pertanyaannya nih. Baik. Boleh. Ibu mohon disiapkan satu orang pertanyaan. Alhamdulillah. Baik, nggak apa-apa diwakili satu nih, biar gugur kewajibannya, biar dua. Saat ini ada Bapak. Masya Allah. Ini bertanya, apakah ada hal lain selain ilmu dan ibadah yang bisa katakanlah mendatangkan kebahagiaan? Karena saya pernah dengar
kalimat, janganlah engkau itu bersyukur ketika sudah merasa bahagia, tetapi bersyukurlah maka akan bahagia. Nah, ini tanya kaitannya syukur dengan kebahagiaan. Baik. Terima kasih. Baik. Langsung. Baik. Saya langsung jawab Pak ya. Dengan Bapak siapa? Saya jawab yang ini dulu Pak ya, karena mumpung lagi ingat dan paling singkat. Jadi syukur itu bagian dari ibadah. Ibadah itu lahir batin Pak. Ada ibadah yang kita kerjakan dengan fisik kita, dengan lahiriah kita, yang itu semuanya tertuang dalam rukun Islam. Sholat itu kan harus pakai fisik. Apalagi puasa harus pakai fisik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada juga ibadah yang batin, ibadah yang wilayahnya ruhani kita, dan itu juga tak kalah penting Pak. Bahkan menjadi pondasi dari ibadah-ibadah lahiriah. Salah satunya syukur tadi. Ya. Makanya salah satu di antara tafsiran ayat yang kita sebutkan tadi, man amila sholihan min dzakarin aw untha sampai falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu ada beberapa tafsiran yang agak unik. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Apa terjemahan atau apa tafsiran mereka terkait ayat hayatan thayyibah, kebahagiaan itu? Salah satu di antara tafsiran mereka adalah hiyal qanaah. Jadi kebahagiaan itu adalah qanaah. Ketika hati kita bisa merasa cukup dengan pemberian Allah, ketika hati kita senantiasa bersyukur atas pemberian Allah, ketika hati kita selalu ridho kepada Allah, maka kita akan bahagia. Dan betul yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Dwi Tas. Ya, agak sulit juga nih lidah-lidah orang Sulawesi. Betul yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi. Bersyukur itu cara kita menjemput kebahagiaan. Karena kaitannya masih berkaitan dengan ibadah tadi. Ya. Jadi bersyukurlah supaya kita diberikan kebahagiaan oleh Allah. Jangan nunggu pengen bahagia dulu ya, dalam artian kesenangan, jangan. Ya. Karena kebahagiaan itu berbanding lurus dengan rasa syukur kita kepada Allah. Dan rasa syukur ini masih ada kaitannya dengan qanaah. Ketika kita senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa puas dengan pemberian Allah tanpa mengomentari, tidak menggerutu walaupun sedikit, tapi kita puas, kita ridho, kita bersyukur kepada Allah, maka Allah berikan kita kebahagiaan plus tambahan nikmat. Karena janji Allah kepada orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Hari ini logika kita Pak kadang sering kebolak-balik. Kita terlalu pengen mendapatkan nikmat yang belum kita miliki, sampai-sampai kita lupa bersyukur dengan nikmat yang sudah kita miliki. Padahal rumus untuk menjemput nikmat baru, rumus untuk menjemput nikmat yang belum ada adalah dengan mensyukuri dulu nikmat yang sudah ada. Baru Allah kasih kita nikmat yang belum ada. Hari ini kita itu sering kebolak-balik Pak. Pengennya nikmat yang belum ada. Akhirnya apa? Lupa bersyukur dengan yang sudah ada. Padahal rumus sederhananya la in syakartum dulu, baru la azidannakum. Syukuri dulu baru Allah kasih. Allah tambahkan nikmat tersebut. Kata para ulama kita, penambahan di sini, ziyadah di sini bukan jenis nikmat yang sama. Walaupun itu memang salah satu maknanya. Ketika misalnya ya, bapak-bapak bersyukur ya, dikasih mobil baru, alhamdulillah ya. Besoknya Allah kasih lagi mobil baru ya dengan tipe yang sama. Itu memang salah satu maknanya. Tapi ada makna lain yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa ziyadah di sini, penambahan di sini berupa nikmat yang baru. Jadi kalau bapak-bapak pengen dapat istri yang baru, syukuri dulu nikmat istri yang sekarang ya. Ustadz, saya udah bersyukur kok nggak nambah-nambah. Itu nasib.
Itu nasi. Ya, alhamdulillah. Semoga bisa dipahami Pak Dwi ya. Ya. Dan terakhir ya, sebenarnya ini kajian ilmiah dan gak cukup waktu kalau cuma sekedar dibahas 1 menit, 5 menit tentang Maulid Nabi. Ini panjang lebar ini ya. Dan semoga nanti ya ada sesi yang lain Ustaz Ansari yang bisa kita kaji, atau nanti Ustaz-Ustaz yang lain. Gak mesti saya ya. Kalau saya ya alhamdulillah lagi Ustaz. Terkait masalah Maulid Nabi begini Pak, saya uraikan secara singkat, padat dan jelas ya. Bahwa begini, tidak semua yang dikerjakan oleh Nabi, tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu tidak boleh kita kerjakan ya. Ada faktor, ada hal-hal yang bisa jadi membuat Nabi tidak mengerjakan itu ya. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi beliau kemudian meninggalkan perkara tersebut. Jadi bukan berarti otomatis perkara yang ditinggalkan oleh Nabi itu, yang tidak dikerjakan oleh Nabi otomatis langsung haram, otomatis langsung bid'ah. Enggak seperti itu Pak. Buktinya apa? Bukti yang paling real disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Nabi itu punya keinginan. Apa keinginan beliau? Tapi tidak beliau laksanakan, tidak beliau kerjakan. Dari sini para ulama kita menyimpulkan bahwa boleh ternyata melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Apa itu? Nabi dulu punya keinginan untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah hari ini yang kita lihat Pak, tahu bentuknya apa? Bentuknya apa? Kubus kotak. Bentuk yang pertama kali dibangun oleh para nabi-nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam, bentuknya bukan kotak Pak, tapi persegi panjang. Apa? Persegi panjang, bukan kotak. Makanya Hijr Ismail itu, bapak-bapak yang sudah pernah umroh, ibu-ibu yang sudah umroh tahu ya, Hijr Ismail itu masih masuk dari wilayah kawasan Ka'bah. Makanya nggak sah tawaf kita kalau tawaf masuk di dalam Hijr Ismail, belum terhitung 1 tawaf. Karena Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dahulu, yang diperintahkan oleh Allah, bentuknya seperti itu. Pada saat di zaman orang-orang kafir Quraisy itu pernah terjadi kebakaran ya. Sehingga apa? Ludes habis itu Ka'bah Pak. Sehingga mereka patungan, dan orang Quraisy itu walaupun mereka kafir walaupun mereka begitu, mereka masih menganggap Ka'bah itu sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat mulia. Makanya ketika mereka membangun kembali Ka'bah, mereka itu urunan dan berusaha semaksimal mungkin ngumpulin duit yang paling halal, nggak boleh dicampur dengan duit yang haram. Sehingga apa? Dapatnya dikit, bentuknya jadi kotak ya. Jadi kotak karena nggak cukup, karena harta yang lain banyak yang haram, kalau dipakai wah nggak boleh. Ini Ka'bah, ini tempat suci. Walaupun mereka kafir, tidak percaya kepada Allah, mereka sangat menghormati Ka'bah. Makanya mereka rela bunuh-bunuhan, mereka rela berperang untuk membela Ka'bah. Kalau ada yang berani nyentuh Ka'bah, mereka berani mati. Karena simbol kesucian, simbol kesakralan orang-orang Quraisy. Ketika Nabi paham konteks ini, kalau seandainya Nabi merenovasi sekarang dan orang-orang Quraisy baru masuk Islam, kira-kira apa yang mereka katakan kepada Nabi? Kira-kira masihkah mereka taat kepada Nabi? Wah, ini Nabi Muhammad beneran Nabi nggak sih? Kok bisa-bisanya bongkar Ka'bah? Padahal kan benar, beliau ingin merenovasi sesuai dengan bentuknya pertama kali, yaitu persegi panjang dan bukan kotak. Tapi Nabi mengurunkan niat tersebut, takut khawatir terjadi fitnah. Apakah boleh kemudian merenovasi Ka'bah tersebut? Ya boleh-boleh saja. Tapi kan kalau seandainya cuma gara-gara ganti pemerintah, dan itu pernah terjadi Pak. Ya, di zaman Sayyidina Zubair, beliau kemudian mengganti Ka'bah itu. Akhirnya karena berganti kepemimpinan, berubah juga itu Ka'bah, dibongkar lagi. Khawatir kemudian Imam Malik mengatakan jangan sampai ini Ka'bah ini jadi mainan para pemimpin. Akhirnya apa? Beliau berfatwa nggak boleh lagi bongkar Ka'bah. Sudah sesuaikan dengan bentuk yang sekarang kotak.
Jadi boleh melakukan sesuatu yang bahkan tidak dikerjakan oleh Nabi. Kalau ada maslahat, kalau ada kebaikan, ya monggo silahkan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Nabi itu merayakan maulid Nabi, walaupun bentuk perayaannya yang nggak seperti kita, nggak semeriah kita. Nabi itu merayakan maulid Nabinya beliau ya dengan cara berpuasa, yaitu puasa hari Senin. Itu kan pernah ditanya oleh sahabat Nabi, wahai Rasulullah, apa yang membuat gerangan engkau berpuasa di bulan Senin, di hari Senin? Kata beliau apa? Aku dilahirkan di hari Senin. Maka kata para ulama kita, oh berarti boleh kita merayakan maulid Nabi dengan puasa. Jadi kalau Pak siapa? Pak beliau? Pak Hamzah senang puasa Senin, berarti Bapak Hamzah ngamalin atau merayakan maulid Nabi. Cuman kan kita ini umat beda-beda Pak kualitas imannya. Ada yang kuat puasa, ya. Ada yang nggak kuat puasa tapi kuat sedekah. Ini ya udah, karena kuat sedekah, ya udah kita sedekah urunan bikin maulid Nabi dengan cara makan. Cara yang paling gampang ngumpulin umat Pak, ya makan. Makanya karena Masjid Al Hidayah ini ada sarapannya, kajiannya rame begini nih. Alhamdulillah. Baik, semoga berkah Bapak Ibu sekalian. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Dan Bapak Ibu sekalian, agar lebih berkahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, pasangan kita, anak, istri, suami kita. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terkhusus kita niatkan Bapak Ibu sekalian dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas. Kita niatkan Al-Fatihah ini kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga dengan niat Al-Fatihah ini Allah menolongnya, Allah membantunya, Allah meringankan beban ujian saudara-saudara di sana. Dan kita niatkan dengan Al-Fatihah ini semoga Allah menghancurkan para Zionis itu. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa taala, dan agar lebih berkahnya kita pada kajian pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar. Kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terakhir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tentunya doa dari Ustaz tadi, mudah-mudahan kita mendapat hikmah dari tema yang kita ambil, yaitu bahagia dengan ilmu dan ibadah. Selanjutnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah.